Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Perkenalkan, nama saya Rini Simandola dengan NIM 160121111 jurusan Teknik Informatika. Adapun judul dari penelitian saya yaitu tentang analisis tingkat kepuasan penumpang terhadap jasa pelayanan penyeberangan di PT ADSP Cabang Sibolga menggunakan metode logika Fuzzy Service Quality. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Nurni Marbun, hingga pada tahap ini masih membimbing saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada penelitian saya, dan saya membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu tentang pendahuluan, poin kedua landasan teori, dan poin ketiga tentang metode penelitian, dan poin keempat analisa dan perancangan. Untuk poin yang pertama adalah latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah PT ADSP Cabang Sibolga merupakan perusahaan jasa angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Sibolga menuju ke Pelabuhan Nias. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap penumpang akan selalu berharap mendapatkan pelayanan yang maksimal, terlebih mengenai kebutuhan penumpang. Namun dalam usaha melayani kebutuhan penumpang, PT ADSP Cabang Sibolga mendapatkan keluhan-keluhan ataupun komplain dari beberapa orang penumpang, sehingga ketidaknyamanan penumpang ini harus segera diperbaiki. Karena jika dibiarkan, maka akan merusak citra pelayanan yang diberikan, dan pada akhirnya penumpang dikhawatirkan akan pindah ke perusahaan pesaing. Oleh karena itu digunakanlah metode logika Fuzzy Service Quality untuk menganalisis tingkat kepuasan penumpang. Untuk slide yang selanjutnya ada perumusan masalah yang meliputi identifikasi masalah. 1. Belum ada metode yang digunakan untuk menganalisis kepuasan penumpang di PT ADSP Cabang Sibolga. Yang kedua, kurangnya keramahan karyawan bagi setiap penumpang. Yang ketiga, kedatangan kapal peri tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan. Dan keempat, kurangnya perhatian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa layanan. Dan yang kelima, fasilitas yang disediakan kurang memadai. Untuk slide yang berikutnya ada ruang lingkup masalah. Penelitian ini adalah analisis tingkat kepuasan penumpang terhadap jasa pelayanan penyeberangan di PT ADSP Cabang Sibolga. Sistem ini dirancang untuk analisis tingkat kepuasan penumpang pada PT ADSP Cabang Sibolga, dan sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pengelolaan data menggunakan database MySQL. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan penumpang yaitu bentuk fisik, kehandalan, tanggapan, empati, dan jaminan. Dan rumusan masalah, bagaimana menerapkan metode Fuzzy Service Quality untuk menganalisis tingkat kepuasan penumpang di PT ADSP Cabang Sibolga. Dan yang kedua, bagaimana membangun sistem untuk menganalisis tingkat kepuasan penumpang pada PT ADSP Cabang Sibolga. Adapun tujuan dari penelitian saya ada 2. Yang pertama, menerapkan metode Fuzzy Service Quality untuk menganalisis tingkat kepuasan penumpang pada PT ADSP Cabang Sibolga. Dan yang kedua, membangun sistem untuk menganalisis tingkat kepuasan penumpang pada PT ADSP Cabang Sibolga. Adapun manfaat penelitian saya, yang pertama manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan, khususnya metode logika Fuzzy. Dan manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan, hasil penerapan metode Fuzzy Service Quality dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan tingkat kepuasan penumpang pada PT ADSP Cabang Sibolga. Yang tahap kedua adalah landasan teori. Di sini ada logika Fuzzy, di mana logika Fuzzy merupakan suatu proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah, di mana sistem tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan yang berlimpah. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode Fuzzy Service Quality. Metode Fuzzy Service Quality merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kriteria kualitas yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya berdasarkan gap yang terjadi antara persepsi dan harapan penumpang. Dan saya juga menggunakan UML, di mana UML ini adalah bahasa yang sering digunakan untuk membangun sebuah sistem perangkat lunak dengan melakukan penganalisaan desain dan spesifikasi dalam pemrograman berorientasi objek. Dan tahap yang ketiga ada metode penelitian yang meliputi kerangka kerja penelitian dan proyek kerangka kerja penelitian, di mana kerangka kerja penelitian berisikan penjelasan berupa proses yang dilakukan selama melakukan kegiatan penelitian agar proses penelitian sesuai yang diharapkan. Adapun uraian kerangka kerja penelitian
saya ini menganalisa masalah, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan informasi, dan menerapkan metode Fuzzy Service Quality. Dan selanjutnya analisa dan perancangan, implementasi sistem, evaluasi sistem. Tahap yang keempat, analisa dan perancangan. Analisis data yang meliputi analisis kebutuhan sistem, analisis sistem yang dibangun, dan analisis metode Fuzzy Service Quality. Dan ini adalah data dari pertanyaan yang akan saya sebarkan kepada responden, di mana jumlah pertanyaannya berjumlah 27 pertanyaan dan bisa kita lihat di slide. Adapun penerapan dari metode Fuzzy Service Quality ada 4 langkah. Yang pertama, penentuan Fuzzy Set, di mana penentuan Fuzzy Set dilakukan untuk menentukan skor yang harus diberikan oleh responden untuk setiap kriteria yang diajukan dalam kuesioner. Dan tahap yang kedua adalah fajifikasi. Pada tahap ini, perhitungan fajifikasi dilakukan untuk mendapatkan nilai batas atas, nilai batas tengah, dan nilai batas bawah, yang merupakan nilai dari triangular Fuzzy number. Dan yang ketiga adalah defajifikasi. Tahap defajifikasi ini adalah menghitung nilai defajifikasi dari persepsi dan harapan. Fajifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan nilai tunggal yang representatif. Dan yang keempat adalah penentuan nilai gap. Nilai gap per variabel pernyataan dapat berdasarkan selisih dari nilai persepsi dan nilai harapan. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada PTSP cabang Sibolga. Ini adalah hasil akhir setelah kita melakukan perhitungan ataupun langkah-langkah yang keempat tadi. Dan kita lihat seperti tabel ini, setelah dilakukan pengolahan data pada setiap dimensi, dari tabel di bawah dapat dilihat dimensi tangibles menjadi dimensi yang menempati ranking pertama, atau dengan kata lain dimensi ini paling memenuhi dibandingkan dengan dimensi lainnya. Dimensi reliability menempati ranking kedua dan diikuti oleh dimensi empati, asuransi, dan responsiveness. Dengan kata lain, dimensi inilah yang sangat jauh dari harapan penumpang. Dengan demikian, dimensi yang menjadi prioritas diperbaiki adalah dimensi responsiveness dari perankingan ataupun bisa kita lihat dari slide. Tahap yang terakhir yaitu perancangan sistem, yang terdiri dari perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, perancangan keluaran, dan perancangan antarmuka. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.